Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci pakan gratis untuk ternak kita adalah seberapa kita menguasai memahami budidaya maggot BSF. Untuk itu kali ini saya akan membahas masalah faktor-faktor mengapa lalat BSF tidak bertelur di egis atau bertelur sembarangan. Ikuti sampai selesai. Seringkali terjadi lalat-lalat BSF kita itu bertelur sembarangan, kadang di waring, kadang di jepitan-jepitan kayu dan lain sebagainya, atau di kandang pupa. Kali ini faktor-faktor yang akan saya terangkan mengapa dia bertelur sembarangan. Yang pertama yaitu dari pemancing. Pemancing bau-bauan atau sampah-sampah, busukan sampah dan lain sebagainya, ini kurang menyengat. Jadi kalau kurang menyengat otomatis dia nggak terpancing, karena lalat BSF itu terpancing untuk bertelur di sekitar yang berbau-bau sampah organik. Nah, jadi usahakan teman-teman pemancing ini harus lebih menyengat daripada bau-bauan di sekitar kandang. Faktor yang kedua itu kandang lalat atau kandang lalat ini kayu banyak yang di dalam atau banyak cepitan-cepitan, apa itu cepitan bahasa Indonesianya, atau gapit kalau bahasa Jawanya gapit. Nah ini kita lihat kandang kita nggak ada kayu-kayu di dalam, atau selambunya itu gantung, tidak ada kayu yang nyepit di dalam ruangan kandang. Karena apa, nanti kalau misalkan dia ada seperti itu, dia akan terpancing dengan tempat-tempat yang nyelempit-nyelempit seperti itu untuk bertelur, apalagi kalau baunya menyengat di sekitar situ. Jadi usahakan kandang, jangan sampai cepitan-cepitan kayu itu ada di dalam kandang lalat. Yang ketiga, timbul bau-bauan yang lebih menyengat daripada pemancing kita yang ada di dalam kandang lalat. Misalkan di luar sana ada tumpukan-tumpukan kotoran atau tumpukan-tumpukan sampah yang lebih menyengat, otomatis dia akan terpancing. Kalau misalkan di sana itu banyak sampah yang bau, jangan sama bau sekali, otomatis dia akan terpancing bertelur di sini. Karena sifatnya dia akan bertelur di sekitar berbau-bau sampah atau berbau-bau busuk. Yang keempat, timbul bau dari kandang pupa. Nah ini yang sering terjadi, kandang pupa itu menjadi tempat bertelur lalat BSF. Jadi usahakan kandang pupa itu steril, tidak berbau. Biasanya faktor-faktornya berbau itu satu, kena air, dua, kurang atau tidak sering dibersihkan untuk tempat pupanya, terus pupanya itu kadang-kadang hasil dari medianya berbau. Nah otomatis dia akan terpancing, akan masuk. Apalagi kalau misalkan seperti kita dulu itu di sini itu kandang pupa ada di dalam, otomatis lama kelamaan banyak menumpuk, kita tidak kurang kontrol, akhirnya menimbulkan bau atau pupanya menimbulkan bau, otomatis dia akan terpancing bertelur di dalam kandang pupa tersebut. Nah, akhirnya bertelur sembarangan yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Setelah kita bongkar banyak sekali telur-telur yang bertelur di sembarangan lalatnya. Faktor selanjutnya dari mengapa lalat-lalat bertelur sembarangan yaitu egis, jumlah egis. Nah, itu jumlah egis disesuaikan dengan populasi lalat. Populasi lalat egisnya disesuaikan. Kalau misalkan lalatnya dalam produksi setingkat tinggi-tingginya atau banyak-banyaknya lalat, usahakan ditambahkan untuk egis pemancing ini. Karena apa, nanti misalkan
lalatnya penuh, egisnya kurang, otomatis dia akan mencari tempat di mana dia bertelur seenaknya. Karena apa? Egisnya kurang. Ya kalau manusia rebutan tempat untuk bertelur gitulah, untuk produksi. Jadi usahakan kontrol. Kalau misalkan lalatnya di tingkat produksi tinggi-tingginya, tambahkan egis. Jangan sampai lalat egisnya tetap segitu aja. Ketika lalat sedikit segitu, ketika lalat banyak segitu. Jadi usahakan untuk egis ini namanya egis, tempat bertelur. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah populasi lalat. Jadi itu faktor-faktor mengapa lalat bertelur sembarangan. Nah, ini yang paling banyak terjadi yaitu di kandang pupa. Jadi usahakan kandang pupa itu terpisah dengan, kalau yang tepat, bukannya nggak tepat loh ya, kalau yang di dalam kurang tepat. Yang tepat itu kandang pupa di luar, jadi dihubungkan dengan paralon seperti video yang sudah saya terangkan. Walaupun seperti ini udah di luar, di dalam sini jangan sampai ada timbul bau-bau yang menyengat. Otomatis kalau menyengat, dia akan masuk kembali ke dalam kandang pupa ini melalui lubang itu. Jadi usahakan jangan sampai ada bau-bauan, dan juga harus gelap tertutup. Nah, ini saya double, ada triplek, ada plastik yang gelap biar tidak ada cahaya yang tembus. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan menurut pengalaman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.